Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Kamila Zahra, Program Studi Teknik Informatika Universitas Indo Global Mandiri. Pada video ini saya akan menjelaskan program Python yang saya buat untuk kuis PBO dengan dua studi kasus, yaitu kebun binatang dan toko bunga virtual. Kode yang sudah saya buat adalah menggunakan seluruh konsep penting OOP seperti class, object, constructor, destructor, getter, setter, inherit, dan overloading. Saya akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi pertama saya membuat kelas bernama animal. Kelas ini mewakili hewan biasa. Di dalamnya ada init sebagai konstruktor yang menerima dua data, yaitu nama dan jenis. Konstruktor ini langsung menyimpan data hewan ke dalam atribut objek. Ada juga method get nama sebagai getter untuk mengambil nama hewan, dan set nama sebagai setter untuk mengubah nama hewan. Setter ini menampilkan pesan saat nama berhasil diupdate. Method info digunakan untuk menampilkan informasi hewan dalam bentuk teks. Terakhir ada constructor del. Konstruktor ini otomatis berjalan saat objek dihapus dan memberikan pesan bahwa data hewan sudah dihapus. Lalu saya membuat kelas endangered animal. Lalu di konstruktornya saya pakai super supaya kelas ini bisa tetap memakai konstruktor dari animal itu sendiri, tapi saya juga menambahkan atribut baru, yaitu jadwal untuk jadwal perawatan khusus hewan langka. Saya juga override method info agar informasi yang ditampilkan lebih lengkap, yaitu menambahkan label angka dan jadwal perawatan. Kelas berikutnya adalah zoo. Kelas ini punya link kosong. Maksud saya list kosong untuk menyimpan objek hewan. Di dalam zoo ada method add animal yang menggunakan animals tanda bintang. Ini artinya method bisa menerima satu hewan atau beberapa hewan sekaligus. Ini termasuk contoh method overloading karena method bisa bekerja dengan banyak inputan. Lalu ada method show untuk menampilkan semua hewan yang sudah dimasukkan ke kebun binatang. Pada bagian bawah, kode saya membuat dua objek. Kucing naga, hewan biasa, gajah pink, hewan langka. Lalu saya buat objek kebun binatang bernama myzoo. Saya menggunakan dua hewan tadi sekaligus ke dalam kebun binatang menggunakan add animal. Setelah itu saya tampilkan informasi semua hewan menggunakan show. Kemudian saya tunjukkan contoh penggunaan setter untuk mengubah kucing naga menjadi kucing naga imut. Dengan ini semua konsep OOP seperti kelas, objek, constructor, getter, setter, inherit, dan overloading sudah lengkap dipakai di soal 1. Bisa dilihat ini hasil codingan saya. Untuk studi kasus kedua, saya mulai dengan membuat class flower untuk menyimpan data bunga. Konstruktor menerima nama bunga, harga, dan stok. Ada getter, get harga, dan setter, set harga. Untuk mengatur harga bunga, destructor
atau DEL digunakan stok bunga habis, maka data tersebut otomatis dihapus dan menampilkan pesan. Kemudian saya membuat kelas Loyal Customer. Kelas ini menyimpan nama pelanggan dan presentasi diskon. Metode hitung digunakan untuk menghitung harga sesuai diskon. Nah, misalnya jadi diskonnya ada 20%, maka total yang dibayar akan otomatis terpotong. Berikutnya ada kelas Flower Shop. Toko bunga ini punya list untuk menyimpan data bunga. Method add digunakan untuk menambahkan bunga ke toko. Yang penting ada method order dengan flowers. Ini artinya pelanggan bisa membeli satu bunga atau beberapa bunga sekaligus. Setiap bunga yang dibeli, stoknya langsung berkurang satu. Jika stoknya 0, objek bunga otomatis terhapus lewat destructor. Di bagian simulasi, saya membuat 2 bunga. Saya juga memasukkan bunga itu ke dalam toko. Lalu saya buat pelanggan setia bernama Safa dengan diskon 20% saat pemesanan dilakukan menggunakan order. Total harga sebelum diskon tampil di layar. Setelah itu saya hitung total setelah diskon menggunakan metode hitung dari kelas Loyal Customer. Dengan ini toko bunga virtual juga sudah memenuhi semua konsep OOP yang diminta. Ini hasil codingan saya. Dan sekian penjelasan dari saya untuk kedua studi kasus pada kuis PBO ini. Program sudah menggunakan konsep OOP seperti constructor, destructor, inherit, setter, getter, object overloading, dan kelas sebagai struktur yang rapi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.